Besok harus mengetahui banyak operator-operator kita yang masih di luar gaji yang layak, padahal mereka penting. Dapodik itu memegang peranan penting ketika dituliskan dengan benar, tidak berubah karena ingin bantuan. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 10, juga dari PBPGRI dan IPN, Ikatan Pendidik Nusantara. Kami sebelumnya mengapresiasi luar biasa dari seluruh Indonesia mewakili, tidak hanya PBPGRI, terima kasih selalu mendengar dan juga menyuarakan teman-teman baik P3K dan honor. Sengaja tadi saya sampaikan hidup guru, hidup solidaritas. Artinya kita harus melihat secara komprehensif. Tidak hanya P3K saja kita perjuangkan, juga ada teman-teman yang masih honor. Ya, apalagi yang R4. Kami prihatin Ibu, itu juga yang kami dapatkan, tidak hanya audiensi di sini, isi WA kami setiap kali kami turun ke dapil hal yang sama. Nah, ini tentu tidak hanya menjadi keluh kesah saja, tapi juga harus menjadi solusi apa yang akan kami lakukan. Makanya di Komisi 10 ini tidak hanya dari badan legislasi, dari badan anggaran juga ada. Bapak Ibu semua, kalau kita cerita solidaritas, tentu perjuangan P3K ini dari R4 untuk menjadi P3K berharap untuk menjadi PNS, ini pasti ada konsekuensi penganggaran. Itu yang pertama. Tentu kami Komisi 10 sangat mengedepankan kesejahteraan, pengakuan, bahkan juga penghargaan untuk Bapak Ibu semua. Nah, tadi juga nanti mungkin lebih diperjelas oleh Bu Esti nanti, berapa sih jumlah PNS kita, berapa jumlah P3K kita, dan berapa jumlah honor kita. Kalau tadi disampaikan kami ini karirnya tidak jelas. Evaluasi yang dilakukan 5 tahun itu tidak berdasar kalau kita bilang nanti nasib kami tidak jelas. Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN bahkan tidak ada perekrutan. Jadi evaluasi itu hanya bagian daripada SOP-nya, tetap akan semua yang pengabdian lama ini akan diteruskan. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan, kami juga tidak mau Bapak Ibu nanti performance kerjanya juga rendah. Dalam arti kata, kita masih butuh yang namanya infrastruktur, kita masih butuh anak-anak kita belajar dengan buku yang memadai, kita juga masih butuh terutama juga daerah-daerah 3T. Jadi Bapak Ibu semua, saat ini kami Komisi 10 lagi membahas yang namanya Panja 3T, terus yang kedua juga tentang RUU Sisdiknas. Ini adalah hal yang baik, sebentar lagi nanti juga akan masuk ke RUU Guru dan Dosen. Nah, hal-hal ini kami tampung dengan baik. Tentu tadi hal yang bagus tadi adalah bagaimana kami yang sudah S2, S3 diakui. Nah, ini luar biasa, guru masih mau men-upgrade dirinya dengan pendidikan yang tinggi. Nah, ini menjadi sorotan pertama dan ini harus kita bantu. S2, S3 menjadi suatu penghargaan. Namun di samping itu juga kami juga meminta dari PGRI, Ibu, ini sedikit agak di luar konteks Dapodik. Tadi diingatkan oleh Pak Ferdi, kita menjadi PNS, siapkah kita ditempatkan di tempat-tempat yang sudut sana, sudut sini? Nah, ini karena terutama di daerah 3T ini ada baiknya nanti ke depan harus ada perlakuan istimewa untuk tunjangan mereka yang di 3T. Ini yang harus kita perjuangkan juga, Bu, sehingga nanti relokasi, karena guru ini paling banyak perempuan. Ini begitu datang di dapil, saya itu bukan hanya diajukan data berapa banyak guru P3K, tapi juga disorotin, Bu, ini yang mau cerai, ini yang sudah cerai. Ya, ini kadang datang sampai nangis-nangis gitu, karena memang guru kita dominan banyak perempuan. Nah, inilah kami minta tolong juga bekerja sama PGRI, juga ada Dewan Pendidikan untuk membantu pengawasan Dapodik. Penempatan guru ini, Bu, sampai sekarang belum mendapat solusi yang konkret. Bahkan pun kemarin mengundang kementerian, dari Irjen pun belum terlalu kondisinya itu menjelaskan penempatan yang jelas. Nah, ini juga menjadi sorotan kita bersama. Artinya kita menilai secara komprehensif.
Jadi di satu sisi dari sisi kita, tapi jangan lupa kinerja kita juga jangan lupa dinilai. Nah, jadi Bapak Ibu, insya Allah kami dari Komisi 10 untuk kesejahteraan penghargaan itu menjadi hal yang kami bilang prioritas bagi kami, karena khawatir juga kita kalau guru tidak mendapat tempat penghargaan yang bagus, siapa nanti yang bisa menjadikan ke depan anggota-anggota DPR RI yang bisa memperjuangkan ataupun mengatur negara ini, termasuk juga pimpinan-pimpinan kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu anggota DPR RI yang sudah memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan aspirasi dari Ikatan Pendidikan Nusantara dan dari PBGRI. Ada satu hal yang mungkin menandaskan atau kemudian kita garis bawahi sebagai sesuatu kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah yang tadi walaupun tidak tertulis tapi disampaikan oleh Ibu Profesor aduh kok sampai lupa saya. Mbak Esti kok bisa lupa aku? Iya gimana sih Bu ini kok saya bisa lupa? Unifa. Bu Unifa. Penting dan harus kita garis bawahi bahwa memang pemerintah perlu segera melakukan analisis ataupun kajian yang lebih detail mengenai kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan secara keseluruhan di Indonesia ini, dan berikut juga per jenjang, per mata pelajaran, saya tambahkan per wilayah. Harus jelas. Karena disinilah kita akan mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan guru yang pemerintah memang harus andil secara total untuk kesejahteraannya, termasuk mengikuti apa yang menjadi harapan Bapak Ibu. Tidak lagi P3K ataupun honorer, tetapi secara kebutuhan tadi harus dikaitkan dengan bagaimana kedudukan mereka yang kemudian bisa kita harapkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tetapi itu harus melalui kajian dulu. Mengapa harus melalui kajian dan analisis yang lebih mendalam? Karena ada kemungkinan kita akan banyak melakukan regrouping. Bahkan di kota yang begitu padat saja, sekarang terjadi penurunan animo masyarakat, bukan karena animonya, tetapi penurunan jumlah anak yang bersekolah. Karena jumlah anaknya berkurang. Nah ini saya kira juga akan semakin petanya semakin jelas. Tetapi penghargaan terhadap guru-guru yang kemudian sudah mengabdi, tadi masih R4 yang sudah sekian tahun mengabdi tetapi belum dapatkan kejelasan, itu juga akan kita masukkan sebagai kesimpulan rapat kita. Yang pasti jangan ragu, ini yang di sini ada yang janji-janji doang ini loh Bu, anak buah Ibu. Komennya tuh janji-janji doang. Padahal forum-forum rapat di sini kami sangat serius. Tentu dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal, termasuk ketika kami meminta angka 20% mandatory spending itu dipenuhi dan ketepatan pengalokasian, itu bagian dari upaya memenuhi apa yang seharusnya negara ini lakukan untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jadi Bapak Ibu, guru kita banyak, 3 juta lebih. Nah, sementara di dalam data kami yang ASN itu yang di negeri 1.679.000, yang bukan ASN 480.000, itu yang di negeri. Yang di swasta 51.000 itu yang ASN, yang di swasta. Yang bukan ASN 874.000. Jadi total keseluruhannya adalah 3.087.000 lebih. Nah ini tentu menjadi PR kita bersama. Ini data resmi dari Dikdasmen, termasuk sudah di dalamnya adalah dari Kemenak. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu, kita akan segera bacakan beberapa catatan yang Bapak Ibu yakini saja, jangan meragukan. Kalau prosesnya panjang itu iya, termasuk ketika dulu zaman Pak Nadiem Makarim lalu menjadi 1 juta lebih, itu kan juga melalui proses-proses panjang rapat. Tapi sering dikatakan DPR itu hanya omong-omong saja, dikiranya begitu omong harus langsung ditetapkan. Tidak bisa, kita butuh regulasi, termasuk soal jaminan perlindungan kepada para tenaga pendidik, termasuk juga kebutuhan tenaga kependidikan yang Bapak Ibu harus preso
harus mengetahui banyak operator-operator kita yang masih di luar gaji yang layak, padahal mereka penting. Dapodik itu memegang peranan penting ketika dituliskan dengan benar, tidak berubah karena ingin bantuan. Ketika mau diakreditasi, baik semua. Betul nggak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu harus mengingatkan, termasuk PB-PGRI, begitu mau kebutuhan bantuan, sekolahnya rusak, semua jadi rusak. Nah, ya ini PR, bahwa Dapodik itu menentukan kebijakan kita, maka tentu kita berharap, termasuk soal kebutuhan gurunya kan harusnya ada di Dapodik, itu menjadi hal yang menjadi catatan penting kita.